Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bianca Alvenisa dari jurusan Fisika semester 3, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membuat simulasi atau membuat rangkaian robot line follower analog sederhana menggunakan website Tinkercad. Nah, menggunakan website Tinkercad ini saya membutuhkan beberapa komponen. Oke, nah di sini saya menggunakan komponen yaitu breadboard, ada baterai 9 volt, lalu ada LED, ada dioda, lalu setelah itu menggunakan LDR sebagai sensor cahaya, lalu menggunakan resistor. Nah, resistor yang terhubung ke LED ini sebesar 1 kilo, lalu yang terhubung ke LDR sebesar 10 kilo dan yang terhubung ke dioda sebesar 1 kilo ohm. Nah, ada transistor. Lalu menggunakan potensiometer. Dan juga yang terakhir ada motor DC. Nah, ini kita hubungkan terlebih dahulu yang ke kutub positif, yang ke kutub negatif dari baterai. Seperti itu. Kita hubungkan dulu sebelum menggunakan wire atau kabel. Ini untuk kabel berwarna merah, dia terhubung ke VCC atau kutub positif dari baterai. Nah, untuk yang kabel warna hitam itu terhubung ke kutub negatif dari baterai atau ground. Seperti ini. Nah, Nah, anggap saja ini tuh sebagai motor DC 1. Lalu kita akan membuat motor DC kedua atau komponen yang dibutuhkan juga sama seperti tadi. Kita buat dua rangkaian motor DC, ada motor DC 1, ada motor DC 2. Yang tadi motor DC 1 dan yang ini motor DC 2. Nah, rangkaiannya sama seperti motor DC 1 tadi. Ada LED, ada LDR, ada transistor, dioda, potensiometer, dan DC motor. Dan juga dihubungkan ke kutub positif dan negatif dari baterai menggunakan wire atau kabel. Oke, nah ini rangkaian robot line follower analog sederhana sudah jadi. Jadinya akan seperti ini. Nah, bisa kita start simulation untuk memulai simulasinya. Oke, nah di sini ada dua buah rangkaian motor DC. Ini sama-sama rangkaiannya seperti ini, ada LED, ada resistor dan ada potensiometer. Nah, LDR ini sama seperti biasa fungsinya yaitu untuk sebagai sensor cahaya. Nah, pada motor DC ini dalam keadaan gelap atau pada lantai yang hitam, maka motor DC ini tidak akan menyala atau tidak akan berputar. Nah, tetapi pada keadaan terang, motor DC ini akan berputar, akan menyala. Nah,
sama pada motor DC kedua ini juga sama, pada keadaan gelap maka motor DC-nya akan tidak akan berputar atau mati. Pada keadaan terang motor DC-nya akan berputar atau menyala. Dapat kita ketahui seperti yang telah kita pelajari juga bahwa jika nilai resistansi LDR ini besar, maka dia tidak akan dialiri arus listrik pada transistor. Maka motor DC ini tidak akan menyala. Nah, jika nilai resistansi LDR itu kecil, maka dia akan mengaliri arus listrik atau dialiri arus listrik yang berhubungan dengan transistor, maka motor DC ini akan menyala. Nah, lalu jika rangkaian ini bergerak, nah, jika motor DC 1 ini kita kondisikan dalam kondisi terang, maka dia akan bergerak. Nah, bergeraknya ini akan mengarah ke arah motor DC yang diam, maka ke arah kanan. Nah, sebaliknya jika motor DC 2 ini dikondisikan dalam keadaan yang terang, maka dia akan mengarah atau berputar ke arah motor DC 1 yang diam, maka ke arah kiri. Nah, seperti itu. Nah, fungsi LED di sini tuh untuk apa gitu? Nah, LED ini akan memantulkan cahaya pada LDR. Nah, pada keadaan gelap maupun terang, nah, LED ini akan memancarkan cahaya. Nah, pada keadaan terang, LED akan memantulkan cahaya pada LDR, maka kondisi LDR akan terang dan motor DC ini akan berputar. Nah, jika pada keadaan gelap, maka LDR atau LED ini juga akan memantulkan cahaya yang redup, yang kecil pada LDR ini, maka motor DC ini tidak akan berputar. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada potensiometer. Nah, seperti biasa, potensiometer ini di sini berfungsi sebagai untuk pengendali kecepatan. Seperti ini bisa diatur. Ini pada keadaan ini terang seperti ini. Ini sebagai pengendali kecepatan. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.